pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan sangat menyenangkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Yang lebih laki gitu. Sudah siap atau belum? Nah, sebelum kita jadi itu materi ini, Ibu mau mereview pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu campuran, jenis-jenis campuran, contoh dari setiap jenis campuran, ya kan? Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian ada berapa jenis campuran? Raise your hand first. Silakan. Ada berapa? Ada 2, apa aja tuh? Benar enggak? Benar. Nah, sekarang ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Ada yang tahu nggak contoh dari campuran homogen? Silakan. Lebih keras berdiri aja. Nggak kelihatan sama sekali. Berdiri ya. Apa aja? Air disejarahkan enggak? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nah, ada lagi. Lautan garam. Terus. Terus ada lagi contoh dari campuran heterogen. Ada yang tahu enggak? Oke, silakan. Bener enggak? Nah, berarti dari sini bisa dikatakan kalau kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya perbedaan antara kedua campuran tersebut. Menurut kalian campuran mana yang apabila tercampur komponennya itu merata seperti tidak bisa dibedakan? Dan mana tahu? Campuran homogen. Nah, kalau campuran heterogen ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Oke, pertama tuh, silakan. Terima kasih, Bos. Yang lain juga ikut berpartisipasi ya. Nah, kalau dari penjelasan teman-teman sekalian kan udah paham ya. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian komponen apa yang paling berpengaruh terhadap campuran? Jadi kalau nggak ada zat ini nggak ada campuran. Apa? Air. Good job, air. Kasih bro. Coba. Iya. Ya, sudah biar. Air reaksinya apa rumusnya? Masih ingat semuanya ya. Nah, sekarang jenis air itu ternyata ada bauannya. Ada air keruh, air jernih, air kotor, air bersih, air zam-zam. Nah, dari beberapa jenis air tersebut, ada salah satu air yang tidak mau dikonsumsi oleh saya maupun kalian, yaitu air keruh. Benar? Nah, air keruh atau air kotor ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut kalian apa ada yang menyebabkan air itu bisa keruh? Apa? Keras nggak apa-apa. Salah nggak beda. Jangan ngomong aja, jangan. Apa? Yang biasanya kamu jumpai di depan sekolah ada sungai, banyak apanya? Sampah. Nah, kalau volume sampahnya itu lebih banyak daripada air pas hujan, kira-kira apa efeknya buat kita? Banjir. Ya kan? Nah, sekarang coba all eyes on power volume. Kita analogikan. Kita posisikan diri kita sebagai relawan di bencana alam tersebut, di bencana banjir. Pada saat bencana banjir, kira-kira lebih banyak air bersih atau air kotor? Dampaknya apa? Sumber air yang tersisa sangat kotor, keruh dan tidak layak guna.
gambar tersebut. Nah, tantangan kalian bagaimana cara memisahkan air dengan komponen-komponen yang tidak layak guna itu tadi. Kira-kira gimana caranya? Kasih plus untuk kenapa kamu nggak ikut Olin bagian? Kenapa kamu nggak ikut Olin? Serius dong. Nah, sekarang solusi yang disampaikan oleh Damian itu sudah sangat tepat. Caranya dengan filtrasi. Nah, kalian itu sebagai seorang ilmuwan muda biasanya perlu membuat desain alat filtrasi atau penyaringan sederhana. Dengan menggunakan apa? Semua sudah nggak asing sama Canva. Aplikasi kecintaan kalian semuanya. Nanti kalian membuat salah satu desain yang dimana desainnya itu jangan mulai tenang. Desainnya itu berisi tentang susunan material yang untuk menjadikan air. Namanya apa? Alat filtrasi sederhana. Dilihat PPT-nya, fungsi kerjanya adalah ini merupakan perubahan fisika. Ada yang masih ingat perubahan fisika itu apa? Kira-kira perubahan fisika itu menghasilkan zat baru atau tidak? Gimana? Apa tuh? Yang tidak menghasilkan atau tidak? Menghasilkan atau tidak? Perubahan fisika adalah perubahan yang menghasilkan atau tidak zat baru. Tidak, jawabannya adalah tidak. Biar gak ngantuk. Kayaknya sama lamun aja. Lihat yang di sini yang manis-manis ini. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Bu, tadi kan katanya mau menjadikan air kotor menjadi bersih. Kira-kira itu zat baru enggak? Ya apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena karena kan wujudnya air. Kasih terus. Dia itu menjadi lebih layak guna dan lebih bermanfaat. Kita harus menjadikannya melalui beberapa step. Next. Nah, untuk kita sejak sekarang itu lagi di posisi yang terdampak banjir. Pasca banjir itu kan tidak terlalu banyak material. Kita menggunakan material yang seadanya. Nah, material-material yang seadanya itu kita simpulkan ada 5 ini. Ada apa aja? Kita asumsikan bahwa 5 benda atau 5 material ini ada pada saat kita menjadi relawan banjir. Oke? Nah, ini merupakan sifat-sifat dari setiap material. Jadi ingat-ingat lagi, nanti kalau kalian membuat alat filtrasi sederhana itu ada beberapa tumpukan, ada beberapa tumpukan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, yang paling atas ini harus yang memiliki paling besar volumenya. Jadi partikelnya itu harus yang terbesar. Nah, dilihat dari apa? Coba kalian perhatikan visualisasi pori-pori bagian ini. Menurut kalian, yang pori-porinya terbesar itu yang mana? Yang mana? Sama kawan. Dilihat dari jumlah bar yang ada di kotaknya ini, itu semakin banyak ruang,
besar? Kerikil yang pertama kerikil. Kenapa kerikil ditaruh di paling atas, Bu? Karena kerikil fungsinya untuk menahan material kasar. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir itu tidak hanya membawa tanah, pasir, tapi dia juga membawa ada ranting, ada batu, ada tong sampah, ya kan? Nah, yang dari situ itu yang paling gede-gede harus disaring dengan yang paling kuat. Yang paling kuat ini adalah kerikil. Kerikil harus kamu taruh di yang paling atas. Ini akan divisualisasikan. Ini contoh. Katakanlah ini botol ya. Botolnya itu masih tali ya. Air yang kotor atau keruh tadi kalian masukkan lewat atas. Nah, air ini air keruh ya. Ini banyak daun-daun, banyak batu dan lain sebagainya, ini masuk ke sini. Lapisan pertama ini harus lapisan yang paling kuat. Apa tadi? Oh, dikit. Nah, setelah dikit, lapisan mana yang partikelnya lebih kecil? Sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini fungsinya untuk apa? Kotoran ngambang ini contohnya apa? Daun, rujak kasih bos. Setelah sabut kelapa, kira-kira apa? Pasir, lagi ada pasir, kata pasir ya. Apa fungsinya pasir? Apa tuh contohnya? Apa contohnya? Ada kayak pecahan kaca, pasir itu sendiri, magnet-magnet yang jadi serpihan, besi-besi yang sudah hilang, ya kan? Nah, setelah pasir kira-kira apa? Arang. Pak arang atau langsung apa? Kenapa arang tuh? Apa karena kamu lihat fungsinya arang dulu. Apa fungsi arang? Nah, ini kan rencananya karena kekurangan air, airnya ini akan kita konsumsi. Entah itu untuk mandi, entah itu untuk dimasak, untuk konsumsi air, atau dan yang lain sebagainya. Nah, airnya itu harus kita netralisin baunya. Kan kalian sudah tahu sendiri kalau misalnya di daerah rawan banjir, air bekas banjir itu pasti berbau amis, kurang segar, dan berbau besi gitu kan. Nah, kita harus menetralisir baunya seperti bau air pada umumnya yang tidak berbau dengan apa? Arang. Nah, di lapisan paling air kita harus pakai apa? Kita pakai kapas. Apa ya? Apa dia yang pakai kapas? Lihat fungsinya. Fungsinya ada
Gampang ya? Nah, untuk membantu kalian dalam menyelesaikan tugas ini, Ibu juga akan memberikan panduan berupa LKM. Di LKM-nya ini full isinya petunjuk ya. Jadi nanti Ibu minta semuanya berkontribusi penuh dalam bekerja kelompok. Kalian harus bagi tugas. Ada yang bagian membuat ilustrasi, ada yang bagian
membedakan antara